di Barapan ini kan sudah ditentukan zakat dan fidyah. Jadi tentunya di situ ada fidyahnya, ada dua kategori, yaitu ada 39.000 sama 60.000, itu untuk fidyah. Untuk zakatnya di sini 39.000 per jiwa atau beras 3 kg. Terendah adalah 39, tertinggi 45. Nah, untuk beras 3 kg untuk zakatnya. Nah, mohon apakah di sini ditetapkan atau tergantung yang bayar zakat ya? Itu mohon diputuskan. Gitu. Harus untuk tadi maksudnya Pak nyambung Pak Muhtar tadi, kalau Pak Muhtar lagi keluar gitu ya. Di sini kan ada Pak Yanto, karena Pak Yanto nanti kan bisa backup Pak. Kan gitu gantian itu kan 2 orang di sini. Jadi kalau Pak Muhtar keluar ya Pak Yanto yang backup gitu. Supaya jangan sampai kosong bukaan tidak ada orang gitu. Dan menjaga kemungkinan yang tidak kita terjadi. Jadi bisa gantian Pak Muhtar, karena ada Pak Yanto. Pak Muhtar koordinasi dengan Pak Yanto. Jadi nggak perlu ditutup masjidnya, karena kondisi Ramadan ditutup kayaknya kurang pas lah. Gantian aja Pak, diatur aja. Menurut saya begitu. Terima kasih. Jadi untuk nilai uangnya di antara 39 dan 45, termasuk untuk berasnya 3 kilo. Kita apakah mau ditetapkan atau kita buatkan range dari 39 sampai 45. Jadi kalau misalnya yang store-nya ada uangnya sanggupnya 40, apakah kita terima atau enggak gitu. Sementara kan ketetapannya dari 39 sama 45. Ada yang menghitung misalkan dari rumah bawa 120.000, berarti kan dia patokannya di kemampuannya di 40. Sementara range-nya itu 39 sama 45. Seharusnya ini selama masuk range ya kita terima saja gitu. Kecuali kalau kita tetapkan 45, itu ya cukup tinggi juga gitu kan. Harusnya dia memang udah mempersiapkan 120, ternyata kita tetapkan 45 ya kurang gitu kan. Begitu nyampe ke sininya gitu. Jadi mau silakan aja, kalau memang mau ditetapkan di 45 ya monggo, tapi kalau misalkan mengikuti antara di 39 45 ya mungkin orang dari rumahnya juga udah mempersiapkan uangnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi khawatirkan kalau dengan kondisi sekarang dibuat 45, ya ternyata dia bawa 40 atau kurang dari itu, ya masih selama masih masuk, kalau saya ya mungkin bisa diterima. Itu saja sih kalau pendapat saya. Kecuali kalau ada pendapat lain silakan. Bapak dia sektor apa? Dan para hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ada beberapa usulan atau saran. Yang pertama terkait dengan donasi untuk karpet dan lain-lain. Mungkin ada lebih baiknya kalau sudah dibacakan setiap Jumat sih syukur alhamdulillah. Maksud saya setiap Jumat dibacakan, kemudian kita mendoakan dan kirim Fatihah. Jadi ketahuan donasinya siapa saja, nanti dibacakan Fatihah. Agar juga ini sebagai perhatian kita kepada jamaah yang sudah mendonasikan sebagian hartanya. Kemudian terkait dengan yang share di grup, kalau bisa baik yang bisa di grup maupun yang diumumkan di Jumat itu kalau bisa sudah diketahui totalnya, misalnya dengan minggu ini sekian totalnya. Jadi masyarakat siapa tahu yang ini kok baru sekian, bisa menambahkan, bisa tergerak hatinya. Itu juga sebagai bentuk transparansi kita. Dan yang terakhir terkait dengan bulan Ramadan ini, biasanya ibu-ibu ini pada tadarusan. Ini tadi belum ada dibahas sama sekali. Siapa tahu nanti ibu mau tadarusan, kira-kira sampai jam berapa, mohon
bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua, Pak Wakil Ketua. Ini kembali ke donasi ternyata. Jadi mengenai donasi ya demi transparansi kita memang sudah membuat pengumuman penerimaan itu dari Inisiatif Group, termasuk kita tempel juga di sebelah kanan halaman masjid. Jadi mungkin nanti untuk berikutnya kalau seperti yang disampaikan kalau memang perlu dijumlah ya kita akan buat untuk summary-nya atau jumlahnya di setiap kita buat laporan. Ya mudah-mudahan memang biar bisa kelihatan dana yang dibutuhkan berapa, yang sudah masuk berapa, sehingga kebutuhan kekurangannya jadi sudah langsung ketahuan. Dan mudah-mudahan nanti dari kekurangan itu tergerak dari jemaah atau warga bisa membantu sedikit-sedikitnya untuk menutupi dari kekurangan itu. Lalu mengenai masalah persiapan di bulan Ramadan yang belum mengadakan taklim atau pengajian, ya mungkin kira-kira silakan aja dibahas untuk jadwalnya, apakah dilaksanakan tiap hari setelah selesai tarawih atau setelah subuh. Mungkin itu nanti Pak PHBI sama Pak Yanto mungkin nanti bisa koordinasi dengan majelis taklim. Mungkin tadi ada yang ketinggalan mengenai masalah Pak Mutar ya, mengenai masalah kucing masuk tadi juga. Ya mungkin memang ada seperti yang disampaikan, memang sebetulnya yang kondisinya untuk kaum itu memang harus ada proses pergantian. Karena nggak selamanya orang kaum itu di masjid terus. Suatu saat anaknya betul-betul diantar ke sekolah atau kemana itu otomatis meninggalkan masjid gitu. Termasuk siapa tahu ibunya minta dijemput atau diantarkan ke dokter atau kemana, otomatis kan harus ngantarin ibunya. Nah ini memang butuh pengganti pada saat kaum yang ada sekarang itu pada saat kondisi meninggalkan masjid. Ya mungkin memang harus ada yang ganti. Sementara selama ini standby ya Pak Yanto. Ya. Mungkin Pak Yanto nanti tinggal Pak Ustadz Muka tinggal koordinasi aja dengan Pak Yanto. Kapan kira-kira keluar atau kapan kira-kira akan kembali, mungkin nanti bisa koordinasikan secara intensif lah, biar tidak ada kondisi di mana masjid betul-betul tanpa pengawasan. Ada lagi Bapak yang disampaikan? Silakan Pak. Kalau masalah jiwa kucing itu tadi intinya pas lagi sholat Pak. Jadi beliau itu ruang kecilnya pas kita lagi sholat kan gitu, masuk. Ya, jadi ya gimana ya? Ya, gitu. Jadi kalau itu nanti kita ya saya motor nanti insya bergantian. Kemudian untuk tadarus sesuai dengan kemarin yang saya share di grup yang edaran dari IPAK itu sudah disebutkan di sana poin-poinnya dari pada salat tarawih sampai dengan jam 10 itu boleh pakai suara mic keluar, tapi di atas jam 10 harus dimatikan. Kalau mau tadarus pakai mic dalam. Itu sesuai dengan edaran dari Menteri Agama Kota Balikpapan yang sudah saya share di grup Islamnya. Terus tadi terakhir karena Pak Tukang sudah memulai zakat. Zakat kan sudah ada edaran dari Pak, itu ada 2 pilihan. Intinya itu kan sudah resmi dari lembaga yang sah diakui negara. Artinya di situ ada 2 pilihan, ada 39 sama 45. Bagaimana kalau ada misalnya kita ke jemaah kita yang zakat 40, ya sudah, berarti yang sisanya masuk zakat. Jadi itu 39. Karena sesuai dengan edaran itu kan ada 2 pilihan, 39 dan 45. Ya sudah, kalau 45 berarti ya dia ikut yang pertama. Kalau yang 39 atau mungkin 42 berarti yang lebihnya masuk sedekah. Itu Pak. Demikian mungkin pada malam hari ini karena kita akan lanjut Pak dengan Monggo Pak Asep. Nambah. Ya, nanti supaya enggak kaku juga masyarakat, disepakati bangunkan sahur ke warga ini jam berapa?
Jadi seperti itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oh, yang mengenai penambahan aja mengenai masalah donasi, Pak, ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang mendonasi karena di daftar itu kan sekarang udah mulai masuk ke range-nya itu 1 juta, ya. Jadi nanti nggak usah khawatir dengan angka 1 juta. Kita membuat paket itu agar bisa dijangkau sama semua. Jadi jangan berpikir bahwa donasi itu harus 1.500.000 tidak. Karena ini proyeknya istilahnya planningnya jangka panjang, Bu. Jadi sampai 10 bulan. Jadi kalau misalkan kita ada dana 100.000 yang ikut setengah paket tidak apa-apa. Ada 200.000 ikut satu paket tidak apa-apa. Bulan depannya lagi ada rezeki lagi ikut 500 tidak apa-apa. Jadi selama ada niat atau minat untuk ikut itu tidak ada patokannya selama masuk dengan range yang sudah kita siapkan. Jadi jangan terfokus dengan apa yang ada sudah disampaikan sekarang. Karena ini planningnya jangka panjang sampai 10 bulan, ya. Sampai 10 bulan. Sementara yang sudah masuk itu adalah baru DP-nya. Nanti cicilan-cicilannya nanti sekalian disampaikan juga Pak Samsuri untuk pembayaran bulanannya. Dan alhamdulillah kalau 38 itu kita selama mendekati 4 bulan itu udah aman gitu. Tapi mudah-mudahan nanti apakah kita malah lebih cepat, malah lebih bagus karena kita juga ada planning untuk pekerjaan persiapan yang lain seperti apa pemasangan PL, terus apa untuk persiapan garasi ambulan itu masih termasuk dalam program dari wakaf berjamaah. Mungkin itu saja untuk rapat pada malam hari ini. Nanti untuk dari keputusan sudah kita bahas ini akan saya buatkan berita acaranya. Nanti saya share di grup agar bisa diketahui sama jamaah yang lainnya. Mungkin untuk penutup silakan Pak Ustaz. Ada pertanyaan? Maaf saya yang representasi terkait dengan menyangkut masalah karpet dan ini saya dapat sih sebenarnya tidak sampai untuk cicilan 10 bulan. Ya mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus lah gitu. Kalau memang bisa terselesaikan 2 bulan selesai kan gitu. Makanya kan kami harapkan juga partisipasinya mungkin yang punya grup-grup WA yang lain, grup ini bisa di-share juga untuk teman-teman siapa. Mungkin sebelum saya perlu proposal dalam bentuk buku, tolong saya disiapin mungkin 5. Jadi ketika nanti kita bawa itu kan enak kan gitu. Nah, ini saya minta proposal itu coba 5 barangkali dengan 5 itu nanti mudah-mudahan kalau dapat masing-masing kan bisa menutupkan itu. Kalau proposal hanya per WA aja mungkin ya bagi komunitas kita, tapi kalau yang mau kita hadapi nanti saya berharap bisa sekaligus nodong kalau ada tertulis itu kan lebih enak. Mungkin itu. Sekali lagi mohon maaf juga ini terkait dengan jemaah dengan kegiatan ini kami selaku ketua masjid agak terganggu dan melakukan ibadahnya. Cuma ini ngomong Pak Ketua mudah-mudahan ini bisa terkejarkan hari Minggu bisa terselesaikan. Gitu. Makanya untuk besok sama hari Minggu ini bisa dikejarkan di dalam ini bisa selesai. Mungkin Pak Kusno saya minta saran pendapatnya terkait dengan rencana yang di atas terkait dengan tiangnya lampu ini. Nah, tadi kami bincang-bincang Pak Harto, bagaimana kalau kita diikatnya itu pas di lingkaran atas itu, lingkaran atas itu kan cor juga. Nah, atau enggak kita kasih silang, mungkin dari kayu saja, dari kayu, tapi itu ukurannya itu silang 4 itu pas sedikit kanan kiri kan, soalnya kalau dari beban itu kan sudah terangkat dari bawah, cuma yang kita khawatirkan tergoyang-goyang lampu itu kena angin itu.
Tapi kalau disilang dengan kayu aja, dengan di atasnya lingkaran atas itu jadi agak terlalu kelihatan gitu. Nah, rencana di atas itu besok itu rencana kita cat dengan polos saja, pakai polos saja dengan warna biru. Nah, nanti Pak Motor kalau ambil sekalian pakai no drop aja Pak. Jadi no drop sekalian, jadi dari dalam. Jadi pakai no drop aja. Jadi sekaligus untuk menguat daripada yang di luar. Gitu. Mudah-mudahan dengan itu sudah nggak bocor lagi. Nah, terkait dengan ini ada tetesan lampu, ini kan kelihatan tetesan air ini kelihatan di kabel ini. Nah, tinggal nanti dipastikan kembali terkait dengan kabel ini apakah masih bisa layak juga untuk kita pakai aliran listrik di lampunya itu juga gitu. Itu perlu. Nah, kemarin juga kami melihat di sekeliling kubah itu sudah ada kabel. Nah, kabel itu kan memang dulu rencana dikasih lampu. Ya mungkin nanti kalau sudah bisa dipasangin fittingan aja, mati aja, tinggal lampunya nanti kan kita ini bagaimana yang baiknya saja, kan gitu. Nah, mungkin itu yang terkait dengan di dalam ini. Nah, kalau kubahnya adalah sudah terbaik apa ya? Yang kubah yang di atas, yang kubah, sudah ya. Oh, yang dikit-dikit sampingnya. Mudah-mudahan ini tinggal yang di sini nih, dalamnya ini mungkin agak bocor-bocor itu mungkin itu yang mau dicek lagi. Tinggal yang di besinya Pak yang bermasalah ini, nggak tahu sumbernya dari mana. Yang jelas yang atas kemarin itu sama teman-teman sudah dilem double baru dicat warna emas kembali. Namun ini kelihatannya di pipanya ini masih ada air netes, nggak tahu dari mana atau air itu bekasnya yang nampung di bulatan itu nanti mau dicek pakai scaffolding-nya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Arto, mungkin yang kita kejarkan misalnya sebenarnya anak buah Pak Arto udah mulai aktif lagi. Jadi kita berbagian mungkin nanti. Ya kalau tahun nanti Senin belum terkejar, kita upayakan untuk carikan tukang lagi biar nggak cepat terkejarkan ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Kami sekeluarga masjid mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari bapak-bapak ibu sekalian, warga RT 20, 21 dan 22. Cuma tadi siang itu ada kabar gembira tapi dicabut lagi sama Ustaz Mokhtar kan. Jadi tadi siang itu ada yang datang nganterin keramik ukurannya udah pas 60-60 Pak gitu kan. Nah 65 kotak baru. Ini alhamdulillah kalau saya nggak salah, saya udah nanya nggak salah kirim. Oh enggak, katanya ke masjid gitu kan. Ya kalau untuk masjid alhamdulillah juga. Nggak lama udah ralat, katanya salah kirim. Nah mudah-mudahan nggak apa-apa, itu kan pancingan saja. Ya mudah-mudahan insya Allah ada juga yang ngirimin bahkan mungkin langsung sekaligus 110 kotak gitu kan gitu ya. Nah, itu jadi nanti yang besok baru langsung kita laksanakan. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja dengan doa oleh Pak Ustaz Junaidi. Silakan Pak. Al-Fatihah wa ala manasir as-salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi hadhihi syahr Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.